kami cerita dulu kan. Jadi rejung itu adalah sebenarnya tradisi Suma, yaitu kebudayaan Suma dan itu kesenian Suma pada zaman dulu kan, zaman nenek. Jadi rejung itu adalah ungkapan isi hati itu untuk disampaikan kepada, kalau dalam zaman dulu itu kan rejung itu dipakai oleh muda-mudi. Jadi berjung kalau namanya lian kan, berjung, berpantun, berdendang itu agak mirip. Nah, jadi awalan ber. Jadi menurut cerita nenek kami mungkin alam kan betul atau enggaknya. Jadi rejung itu adalah sebagai, kalau dulu kan sulit nak ketemu kalau bujang dengan gadis itu kan. Jadi dibawalah oleh di dalam kesenian. Nah, kesenian jadi ungkapan perasaan. Nah, itu arti rejung itu kan, ungkapan dan perasaan. Jadi rejung itu bermacam-macam pengertiannya. Kalau pengertiannya sangat luas, tapi yang kawan Datu rejung itu yang pertama ada rejung namanya rejung kasihan. Nah, setelah itu ada rejung perpisahan. Kemudian itu yang sepengetahuan Datu itu rejung perpisahan seperti itu apa namanya Kutai Tinggi, itu perpisahan. Udah itu ada rejung kasihan, kasihan. Rejung kasihan. Setelah itu ada rejung ungkapan cari jodoh. Nah, nanti ada salah satunya udah tuh praktekan, jadi supaya jelas nanti artinya, nanti udah praktekan. Jadi kalau cerita nenek kami waktu tahun 69 mungkin masih di kelas 5 SD kalau nggak salah kan. Jadi kalau nenek tentang rejung ini, nah rejung itulah ungkapan di dalam hati itu antara bujang dengan gadis. Nah, rejung yang sama satu sebutkan tadi pantun itu kan, itu di zaman dulu. Jadi dilakukan rejung ini kalau di Seluma ini itu adalah tari andun. Nah, kalau tari-tari yang lain itu biasanya tidak pakai rejung zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang kan pernah itu tari manjo-manjo, tari klipa, itu sering diinikan rejung karena kan rindu dengan budaya tadi kan. Karena budaya itu dari tahun yang berapa tahun yang lalu itu sempat punanian. Nah, tidak ada lagi di Seluma nih kan. Nah, alhamdulillah ya, tahun berapa itu ada orang tua kan musyawarah sehingga bangkit lagi budaya yang lokal itu. Jadi kira-kira pengertian rejung itu adalah ungkapan, ada rejung kasih sayang, ada rejung perpisahan, ada rejung cari jodoh. Nah, kalau sebenarnya rejung ini kan itu boleh dikatakan banyak. Nah, mungkin sampai ke luar, tapi secara ungkapan tadi itu tidak sama. Nah, ada yang pakai gitar, itu masih rejung namanya. Seperti orang Pasma, bukan orang Palembang lah kira-kira, itu masih rejung. Setelah itu orang Padang Buci, ringit Padang Buci, itu masih rejung namanya. Tapi kalau di Seluma ini dia harus pakai tari andun. Tari andun. Nah, itu biasanya. Di Seluma ini dia pakai tari andun namanya. Nah, pakai tari andun. Jadi berbeda kan, kalau orang tuh biasanya pakai gitar, pakai musiknya gitar. Kalau di Seluma ini dia pakai tari andun. Jadi musiknya musik tari, waktu rejungnya tidak pakai musik dia. Tidak pakai alat ini musik. Jadi tari pakai musik, waktu rejungnya dia nggak pakai musik. Biasanya ada. Biasanya di upacara adat lain itu biasanya di penyambutan, kalau zaman dulu itu namanya rajung. Nah, kalau dulu kan cuma ada ini
zaman kerajaan sering dilakukan. Ya kata ini sebenarnya yang kalau zaman dulu tuh bujang dengan gadis kan ya, itu tadi dilakukan tari andon kan. Jadi cuman bujang dengan gadis, nggak bisa orang sudah berkeluarga. Nah itu nggak bisa. Biasanya kalau ketahuan itu ada denda adatnya biasanya, nggak bisa. Nah, jadi dilakukan bujang dengan gadis. Kalau sekarang kan sudah banyak orang yang sudah berkeluarga, dia rejung. Orang sudah ini berjung itu tidak ada larangan daripada adat kalau kini itu kelihatan. Kalau zaman dulu itu nggak bisa itu. Ya, itu khusus itu biasanya. Di Tulapolo mangkot tari andun itu biasanya dilakukan 3 orang, 2 orang laki-laki, biasanya 3 orang perempuan, atau ini sampai 6 orang perempuan, atau 5 orang laki-laki. Jadi itu untuk sandaran berjung itu semua. Kawan memang di samping tarinya nanti dilihat bagus, belum itu habis tari itu dia kan berjung. Nah, jadi khusus ada sandaran. Khusus. Tidak, biasanya tidak. Tidak kalau ada khusus biasa itu enggak. Tapi yang paling bagus lah kalau dilihat masyarakat gitu. Di samping pakaian tadi dan itu dilihat masyarakat bagus lah. Kemudian ada ini lagi nggak Pak, kayak aksesoris apa tambahan yang dipakai oleh perjung dan sanggarangnya? Biasanya enggak. Karena dia sudah siap pakaiannya kan sudah bagus. Nah, sudah bagus. Sudah dia dari rumah dia sudah pakaian bagus dari rumah. Karena ada budaya dulu nggak bisa jadi ini dipakai di tempat pelaksanaan. Dia sudah siap dari rumah. Kemudian untuk ekspresi wajah perjung itu ada ekspresi khusus nggak sih Pak? Enggak. Enggak ada. Maksud ekspresi itu Kayak apakah sedih, apakah harus senang rautnya, wajahnya? oh ya itu ini dengan rejungnya. Iya. Nah, ada rejung yang perpisahan tadi kan, itu biasanya antara pokoknya agak sedih. Nah, dan itu rejung kasihan, atau rejung cari jodoh, itu mungkin mukanya agak gembira. Untuk rejung sendiri itu apakah ada alat musik yang dipakai Pak, pengiringnya? Biasanya kalau rejung di Seluma ini enggak. Ya. Nah, selain tari, itulah makanya dia pakai tari. Jadi musik tari, waktu rejung orang tuh kan diam semua. Nah, kalau dulu nggak ada yang bicara orang kalau berjung, diamatin betul. Nah, pokoknya meresap ke batin itu kalau zaman dulu itu. Itulah mangko musiknya didiamkan, musiknya hanya tari. Nah, tari ada musiknya redap dengan kelintang. Waktu artinya acara tari andun itu. Waktu acara tari andun itu dilakukan malam hari itu zaman dulu. Nah, jarang itu tidak pernah dilakukan siang itu kalau zaman itu. Dilakukan malam hari. Waktu acara itu tari adat. Tarian tubuh. Mestinya dia berlawanan dengan ini. Kalau barat timur itu enggak, tapi kalau laki-lakinya di sebelah kanan umpamakan, dia harus di sebelah kiri agak berjauhan seberangan. Jadi nggak bisa dia tuh laki-laki di sini itu yang berjung kan, perempuannya di sini nggak bisa. Biasanya sama dengan tari tadi, biasanya grup itu kan, dia kan didudukan di kursi tadi menurut bapak tadi kan. Nah jadi dia umpama ada 5 orang perempuan nari umpama kan, tari andun tadi kan. Jadi rejung itu sudah ikut itu di anggota 5 orang. Nah sudah ikut dia di situ. Dia laki-lakinya juga. Tapi kalau bedanya dengan zaman sekarang itu tentang pakaian itulah. Kalau zaman dulu dia sudah siap dari rumah pakaian itu. Sudah siap dari rumah yang perempuannya. Laki-laki perempuan itu biasanya sudah siap biasanya dari rumah. Dia sudah pakaian khusus kan. Nah itu pertama dia kan ini habis nari itu sandaran. Nah langsung dia berjung sandaran sama kawannya kan.
Nah seperti cengkoknya. Iya. Nah cengkoknya kan. Iya. Kampung durian. Nah suara berat tuh agak seret. Banyak berumur kampung durian dapat sekejal batu layu berdetas katanya. Laranting patah anyut gemilung kemuaruh. Nah, dia nunjukkan artinya dia tuh itu rejong kesian, dia kesian. Kami kesian katanya. Sebanyak orang kesian di dembak kesian kami hidup umpama kayu singgah numpang berlindung di kayu warung. Nah, itu rejong kesian. Nah, bahwa dia itu berarti enggak akan dapat orang yang cantik, orang yang kaya, orang yang punya duit. Itu, tapi orang yang punya duit ini nampaknya cinta sama dia. Nah, itu dipasangnya rejong kasihan itu, penggunaan rejong kasihan itu. Nah, itu dibalasnya dengan yang laki-laki. Iya. Cawang beringin 12 berumur diulah mampar diulah Tanjung Jati Remembak lasiri kuning pinggiran burung terkukuk. Sudah sampaikan dulu ke dinas waktu itu tahun 2023 kami sampaikan langsung ke dinas itu agar, dan dulu ada juga namanya terus nimbang dia yang dilakukan oleh bupati dulu. Nah kebetulan kami diundang waktu itu kan, jadi kami sampaikan dulu dengan Pak Cahyo dari kepala dinas ini kan, kepala dinas aku percaya terkait masalah budaya ini itu supaya diambillah pelajaran sekolah seperti SD, SMP itu enggak 1 jam itu adat budaya Suma. Itu memang kami usulkan itu agar yang pertama sekali budaya-budaya yang lama itu masih terjaga. Nah setelah itu anak-anak mungkin kalau melihat artinya ada perlombaan, ada kegiatan segala macam, mungkin dia terpancing kembali sehingga ini rejong, tarian dan budaya-budaya yang lain yang diciptakan oleh nenek yang dulu, jadi enggak terkuras, masih bertahan paling enggak. Kemudian, iya saya tadi baru teringat. Jadi tadi kan untuk cengkoknya itu kan ada seperti kayak iya, itu ada maknanya nggak sih Pak? Kenapa cengkoknya seperti itu? Memang ada maknanya. Kalau dulu kan begitu dia berjung itu batinnya lah ini, lah istilahnya lah, memori batinnya itulah bergerak dulu. Orang yang sekeliling itu yang menyaksikan. Jadi itulah mangkok cengkoknya itu harus dipelajari dari awal itu gimana cengkoknya. Aduh kadang-kadang iya dia langsung dengan pantunnya, dia langsung dengan ini. Kalau dulu namanya itu sengkarnya kalau seseluman. Nah itu nggak boleh, dia dua kali, kecuali yang pertengahan tadi. Pertengahan tali boleh sekali, lalu yang pertama itu nggak boleh. Nah itulah penting itu diajari sebenarnya. Nah, itulah Datuk nggak bosan-bosan itu mengajar anak-anak ini, masih ada nafas juga, masih
sehat atau masih tetap itu. Berarti untuk cengkoknya itu yang pertama kali Ya. mulai itu harus 2 kali pengulangan ya? Ya 2 kali baru pantunnya, kalau baru itunya tembus sengkarnya kalau bahasa Sulumanya dulu. Nah, jadi nggak boleh dia sekali langsung, nggak boleh. Jadi seperti datuk tadi, iya sekali kan, nah, dia ulang lagi, iya petai tinggi, nah, itu langsung ke pantun. Nah, langsung dia tidak boleh pas sekali tadi laputai tinggi, tidak boleh. Udah lakukan dulu guys. Termasuk yang rejung yang menjawab tadi? Ya, yang menjawab tadi sama Juga. Nah kalau di tengah-tengahnya boleh, iya bercerai ini laputai tinggi tadi kan, nah, boleh dia langsung di tengah-tengahnya melakukan pantun itu, di tengah-tengahnya boleh dia langsung. Yang pertama tidak boleh. Nah, bercerai ini cerai keada keurungan najin bercerai, kalau bertemu pagi lusa di teluk rantau minta diangkat kundang lagi,